Iya kan lapar ya, harusnya kan nomor 2 tadi ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Rian Ferbi Opianto. Saya dari tim maintenance. Saya pendukung maintenance ya. Kebetulan bos saya tidak dapat menyaksikan ya. Bos maintenance itu bos Rizky Ananda. Mungkin udah ada yang tahu Pak Rizky Ananda ya. Oke. Oke, saya ini dari Babelan. Tinggalnya di Babelan. Bapak kakak. Babelan mungkin udah ada yang tahu kali ya. Ada yang tahu nggak Babelan di mana? Bukan. Kalau Babelan enggak. Babelan itu kalau mau tahu coba buka di Google. Jangan Google Map. Google biasa aja. Itu dia bukan di peta globe, cuman di peta tata surya. Sebelah dikit sama matahari. Nah itu Babelan. Itu Babelan. Panas ya? Agak panas memang, bukan berdebu juga sih sebenarnya. Jadi hari ini kita dikasih tema arti kemerdekaan bagi dirimu ya. Kalau secara KBBI ya, kemerdekaan itu kan bebas bebas, terus juga tidak tertindas ya. Kalau secara harfiah istilahnya nih dari KBBI itu kan seperti itu. Tidak ditindas oleh negara lain. Gitu kalau untuk negara Indonesia itu udah termasuk ya, memang bebas. Cuma kan ini temanya bagi dirimu. Nah, kalau bagi diri saya belum merasa merdeka sebenarnya. Jujur, belum merasa merdeka. Karena kenapa? Kita kan harusnya satu Indonesia ini merasakan semua efek kemerdekaan. Kalau untuk 17-an oke. Cuman kalau dari istilahnya bebas seperti bebas mau ngapain aja itu kan masih ada undang-undang yang mengatur itu ya. Setuju kalau itu ya? Setuju. Oke. Cuman gini, contoh tertindas secara halus, contohnya nih satu nih. Yang pertama itu kita tiap tahun udah bayar pajak. Setuju ya? Bayar pajak tiap tahun ya. Nih dari teman-teman HRD mungkin dan finance udah ngitungin itu laporan SPT ya, SPT tahunan ya, benar ya. Nih, ini teman-teman udah istilahnya udah membayarkan pajaknya, terus disuruh lapor. Itu di atas kerjanya ngapain? Ya kan? Kita udah dibayar, terus kita disuruh lapor SPT sampai hasilnya nihil. Kan kita udah capek nih ya, udah bayar di ceritanya nih, kita udah bayar semua, tapi kita disuruh kerja juga nih buat ngelaporin nih, yang kerja di atas nih ya, yang orang-orang pajak kan enak ya, terima laporan nih nama Samsul, wah udah masuk nih 40 juta nih kan, enak tuh, enak banget ya, lah, yang di atas kerjanya ngapain kan gitu kan, saya heran ya, apa mereka tiap harinya main Zuma, nggak mungkin kan, main Zuma pasti ketahuan sama bos. Apa kerjanya mereka main Candy Crush ya, mungkin ya bisa jadi ya Candy Crush ya, karena nggak tahu juga kan. Aman ya Pak ya. Nggak nyinggung loh Pak, emang beneran tapi. Jadi kan karena gitu, kita udah bayar tapi kita disuruh lapor, itu yang mengganjal di logika saya sih sebenarnya. Terus dan orang-orang itu sebenarnya kalau misalkan di swasta itu nggak kepake Pak. Bener, nggak kepake kalau di swasta. Ini bayangin ya, orang-orang yang tadi itu yang suruh kita lapor, nah kerja masuk di swasta, masuk Sisindokom dah, masuk Sisindokom. Terus jadi pre-sales. Nah ini ceritanya nih pas project si customernya, Pak kita mau bikin ini, desainnya seperti ini. Terus pre-salesnya ngomong, ya udah Pak, kasih aja kita data-datanya semua, nama desainnya. Nah, nanti laporin pas di akhir, kan enak banget kerja gitu ya. Istilahnya nih klien, ya kan, udah mau bayar lu, cuman disuruh ngerjain sendiri. Nah, itu kayak gitu contohnya tuh, itu nggak bakal kepake lah orang-orang seperti itu gitu. Itu contoh pertama yang masih bisa dibilang tertindas secara halus gitu. Nah, contoh kedua nih, yang gua rasain ya, yang keresahan gua, contoh yang kedua. Itu pas dengar di tahun 2002 ya, 2022 DPR anggarkan biaya untuk beli horden
Untuk beli horden 48,7 miliar. Untuk 505 rumah pejabat DPR nganggarin 48,7 M. Tahu kan ya semua ya beritanya ya, tahu semua ya beritanya ya. Kebetulan di depan ada Demokrat, halo, dadah. Aman ya Pak? Masih aman nih. Jadi gitu. Jadi disuruh dianggarkan. Itu kan kita sebagai rakyat kecil ya. Miris nggak sih dengar seperti itu? Wih, DPR beli horden aja sampai 48,7 M. Itu kan pasti pakai uang rakyat ya. Nah kita kan bayar pajak. Kita sebagai rakyat kecil kan pasti otomatis miris gitu. Kita yang bayar, mereka yang nikmatin. Benar nggak? Oke, contohnya gini. Tiap tahun aja, selama dari awal gua masuk Sisindo, dari awal gua nikah di Sisindo kan, berarti gua nikah tahun 2019. Gua aja baru berganti horden itu 4 tahun setelah nikah. Beli horden. Bayangin tuh jangka waktu 4 tahun beli horden. Lah ini DPR nganggarin, kayaknya baru setahun kan ganti horden kali ya. Iya. Itu parah sih. Parahnya gini nih. Gua aja istilahnya sama bini beli horden itu aja nunggu bonusan dari Sisindocom. Ya, nggak pakai uang rakyat. Dia nyari gordennya juga nyarinya di TikTok Live. Tahu ya, lapaknya si Kajil ya. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri ya. Darling, tapak nomor 24, darling check out. Kan katanya begitu tuh. Nah, gua aja belanja di situ tuh. Belanja gordennya aja di situ. Gak sampai miliaran di Kajil, bener. Sumpah demi Allah gua. Di Kajil nggak nyampe miliaran harga hordeng. Walaupun beli 500 nggak bakal nyampe. Gua aja bini gua beli hordeng di Kajil itu di bawah 200.000. Bayangin nih, DPR kalau ngadain pengadaan untuk hordeng, belinya di Kajil. 48,7 M beli di Kajil. Gua yakin itu satu babalan ditutup semua itu. Gelap semua, gelap, babalan itu gelap. Bener dah. Nah, kacau gitu memang. Sakit sih hati gua sih. Terus contoh yang ketiga nih, masih penindasan istilahnya secara halus nih ya dari negeri sendiri nih. Yang ketiga itu dulu tahun 2016. Mungkin ada yang ngalamin lagi bikin KTP tapi dikasihnya cuma surat keterangan. Ada ya? Ada. Kasih surat keterangan doang. Karena kartanya KTP-nya itu belangkonya habis. KTP waktu itu KTP belangkonya habis. Udah. Kan repot ya kemana-mana, mau naik pesawat, mau kemana gitu, ngecek KTP bukannya A4. Kan repot tuh. Gitu. Bener, gue keselnya di situ tuh. Ternyata pas 2017-nya kan lumayan tuh dari 2016 ke 2017 ada yang ketangkep, kebongkar. Pak Setnov. Tahu ya semuanya ya yang udah sekarang di penjara ya, Pak Setnov ya, udah tahu ya. Nah, ternyata dia yang korupsiin duit EKTP. Kesel nggak? Harusnya kan buat masyarakat gratis ya EKTP ya. Dikorupsiin, coba bayangin itu. Bener-bener nggak itu? Kacau ya. Nah, gua ada kalau ngomong-ngomong dengan mengenai Pak Setnov ya, dia ada drama yang agak menggelitik sih di Pak Setnov. Pas dia ketahuan abis itu kan korupsi, kan dia dipanggil sama KPK ya. Waktu itu Pak Setnov dipanggil ke KPK nih. Alasannya sakit. Terus yang kedua tabrakan di Permata Hijau, tabrakan, nabrak tiang listrik. Terus kata si pengacaranya, benjolan segede bapau. Buset, dah gede amat tuh bapau ya. Ya kan, gue sempet tuh ke Permata Hijaunya, bener gue survei kan. Dia mana ini tabrak sama dia? Wah bener, ternyata tiang listrik nih ditabrak sama Pak Setnov. Wah, gila Pak Setnov bisa segede bapau, padahal mobilnya kan Fortuner ya. Untung nih, naiknya mobilnya Fortuner nih. Nah VRZ, berarti kan airbagnya seenggaknya nutup ya, buat biar kepalanya nggak pecah gitu kan, nutup ya. Nih, coba bayangin Pak Setnov, mobilnya bukan Fortuner, mobilnya LCGC, tahun 2014, nggak ada airbag. Gua yakin kasus korupsinya close. Iya, bener close. Meninggal itu ya? Iya meninggal. Oke, sudah 4 menit ya, 5 menit ya. Oke, terima kasih saya Rian. Mic-nya bisa kasih ke saya lagi Pak. Oke.
Wede, Bang Jago.